Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Anda masih bergabung dengan channel Kandana Wong. Channel Kandana Wong berisi cerita, kisah, riwayat, dan juga petuah-petuah, terutama yang berasal dari masa lalu, namun masih sangat relevan dengan zaman sekarang. Baiklah, kita mulai saja cerita pada hari ini dengan judul Rasulullah, Jibril, dan Mikail. Riwayat dari Samurah bin Jundub, ia berkata, ketika itu apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai melakukan suatu sholat, maka beliau menghadapkan wajah beliau ke arah kami, lalu bertanya, siapakah di antara kalian yang bermimpi tadi malam? Apabila adalah salah seorang sahabat yang bermimpi, maka ia akan mengisahkannya kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Masya Allah. Suatu hari beliau bertanya pula kepada kami, apakah ada salah seorang di antara kalian yang bermimpi? Tidak ya Rasul, jawab kami. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tetapi tadi malam aku bermimpi melihat ru'yah. Ada dua orang malaikat datang kepadaku, memegang tanganku, kemudian membawaku ke Baitul Maqdis. Ternyata di sana ada seorang lelaki yang sedang duduk, dan ada seorang lagi berdiri seraya menggenggam besi yang berukir kepala manusia. Dimasukkannya besi itu ke salah satu sudut mulutnya hingga menembus tengkuknya. Lalu ia memasukkannya ke arah sisi yang lain seperti itu. Sudut bibirnya menjadi sembuh kembali, tetapi ia pun mengulang melakukan tindakan seperti sebelumnya. Aku bertanya, apa ini malaikat? Kedua malaikat itu menjawab, marilah kita berlalu. Kami pun berjalan hingga menjumpai seseorang yang terjungkir di atas tengkuknya, sementara kakinya berada di atas kepalanya. Tertindih batu besar sehingga menghancurkan kepalanya. Setelah menghantam kepalanya, maka batu besar itu pun menjadi utuh kembali. Lalu ia pun menghampiri batu itu hendak mengambilnya. Tidak henti-hentinya ia berbuat begitu sampai hancurlah kepalanya. Kemudian ia menjadi sembuh seperti sedia kala. Ia pun mengulanginya seraya memukulkannya. Aku bertanya, apa ini? Kedua malaikat itu berkata, marilah kita berlalu. Kami pun berjalan hingga menjumpai sebuah lubang besar berbentuk seperti tungku besar, yang bagian atasnya sempit tetapi bagian bawahnya lebar. Di bawahnya terdapat api yang menyala. Ternyata di dalamnya terhadap orang-orang lelaki dan wanita telanjang. Mereka didatangi oleh api yang menyala-nyala dari arah bawah. Apabila api itu sudah dekat, lalu mereka pun naik ke bagian atas sehingga seolah-olah mereka akan keluar. Manakala api itu telah padam, mereka pun kembali. Aku pun bertanya, ya malaikat, apakah ini? Kedua malaikat itu menjawab, marilah kita berlalu. Kami pun kembali berjalan hingga ke sebuah sungai dan terbuat dari darah. Di situ ada seorang lelaki sedang berdiri, lalu pada bagian tengah sungai ada lelaki lain, sedang di hadapannya terdapat batu. Kemudian lelaki yang berada di dalam sungai itu menghadap ke arahnya. Manakala lelaki yang di dalam sungai itu berusaha hendak keluar dari sungai itu, maka lelaki yang satu melempar batu ke mulutnya dan memaksanya kembali ke tempatnya semula. Terus menerus ia berbuat begitu. Setiap kali rekannya berupaya hendak keluar, maka dilemparlah mulutnya dengan sebuah batu sehingga kembali ke tempat semula. Aku pun bertanya kepada para malaikat, apakah ini? Kedua malaikat itu menjawab, marilah kita berlalu. Kami pun melanjutkan perjalanan hingga sampai ke sebuah kebun hijau. Di situ ada sebuah pohon hijau yang sangat besar, sedang di dekat batangnya terdapat seorang tua dan anak-anak. Lalu ada orang lain yang juga berada di dekat pohon itu, sedang di tangannya membawa api yang dinyalakannya. Lalu kedua malaikat itu membawaku naik ke pohon itu, lalu memasukkanku ke dalam sebuah perkampungan yang sangat indah yang belum pernah kusaksikan seperti itu.
Di dalamnya terdapat orang-orang tua dan anak-anak. Kemudian naik lagi dan memasukkanku ke dalam sebuah perkampungan yang berbaik dan termulia. Aku bertanya, "Hai malaikat, pada malam ini kalian berdua telah mengajakku berkeliling. Jelaskanlah hal-hal yang telah kusaksikan itu." Mereka menjawab, "Baiklah, tentang orang yang engkau lihat telah menusuk mulutnya sendiri adalah pendusta yang suka berbicara dusta. Dosa-dosanya telah memenuhi semesta ufuk, sehingga ia harus berbuat seperti itu sampai hari kiamat tiba. Orang yang engkau saksikan, yang mana hendak menghancurkan kepalanya sendiri, ialah orang yang telah diajarkan Al-Quran oleh Allah, maka ia menyia-nyiakannya pada malam hari, dan tidak mengamalkannya pula pada siang hari. Ia akan berbuat seperti itu sampai hari kiamat. Tentang orang yang engkau saksikan berada dalam tunggu tadi, mereka adalah para penzina. Sedang yang engkau saksikan berada di sungai tadi adalah orang yang telah memakan riba. Sedang orang tua yang berada di batang pohon itu, ia adalah Ibrahim. Sedang anak-anak di sekelilingnya adalah anak-anak manusia. Yang menyalakan api tadi adalah malaikat penjaga neraka jahanam. Rumah pertama tadi adalah rumah umat mukminin, sedangkan rumah ini adalah rumah syuhada. Aku adalah Jibril dan ini Mikail. Angkatlah pandanganmu. Aku mengangkat kepalaku. Kulihat ada sebuah istana laksana awan. Kedua malaikat itu berkata, "Itulah rumahmu, hai Rasulullah." Aku berkata, "Izinkanlah aku memasuki rumahku." Malaikat itu menjawab, "Umurmu masih tersisa dan belum genap. Jika nanti sudah genap, maka engkau akan mendatangi rumahmu." Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.